akan terjerumus masuk ke dalam kubang kenistaan. Bima, Bima, aku gurumu yang datang, Bima. Gudeg manyor-manyor emprit ganti buntut iki sandeng-andeng ana mripat yen cinuplak dadi mala awal anakku Bima Bimasena. Bapak Guru Drona, ada apa, Ngger? Kenapa kau terlihat muram durjana? Kusut, jekutrut, bengong, sajak kamu memikirkan sesuatu yang berat, Bima. Jangan khawatir, ceritakanlah segera kepada gurumu Resi Drona. Jangan ragu-ragu dan bimbang, aku akan membantumu menyelami permasalahan yang kau hadapi untuk menemukan solusinya, Bima. Popo Guru, jagat ini rasanya sudah tidak kuat lagi menyangga dosa-dosa umat manusia. Kenistaan semakin rakus mengumbar angkara murka. Nyaris di seluruh tempat mengeluhkan perih dan pedih yang sama. Tangis kesengsaraan, cemas, ketakutan menghantui hari demi hari rakyat jelata. Mereka menjadi korban orang-orang kuat yang dengan tega tanpa kasihan menginjak-injak, mengadu domba, bahkan meminum darah mereka hingga habis tak tersisa demi kedudukan, pangkat, derajat, dan kehormatan. Tak aya lagi rakyat yang akan menanggung kesengsaraan. Wabah dan musibah datang bertubi-tubi tak berkesudahan. Orang bodoh tanpa ilmu bebas bicara dan dipercaya. Diikuti beribu-ribu pengikut yang tersesat. Sementara orang alim berilmu dan orang jujur dibungkam lisannya, dijauhi bahkan dijerumuskan dalam fitnah dan kehinaan. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada kedua orang tuaku, Bopo Prabu Pandu Dewonoto dan Ibu Madrim. Bopo Guru, konon sejarah mencatat Bopo Pandu adalah pejuang yang telah mengharumkan negara dan bangsa. Tetapi apa nyatanya? Nyatanya kini para dewa menjerumuskan Bopo Pandu dan Ibu Madrim dalam hukuman panas kawah candra di muka Bopo Guru.
Lalu untuk apa? Untuk apa aku hidup? Kalau kelak aku juga akan masuk dalam kubang kenistaan. Aku juga akan terpuruk, terbakar dan habis seperti daun yang hancur menjadi debu karena kobaran api Bopo Guru. Loleh. Bima, janganlah engkau berkata demikian, Ger. Ingatlah, engkau ini Trahkusumo. Engkau ini keturunan para leluhur yang utama. Engkau adalah keturunan para pembesar. Nasabmu, darahmu jatuh dari tetes suci para aulia, para pejuang dan syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raganya sebagai pasubanda demi daulat berdirinya negara dan bangsamu, Bima. Sungguh tidak patut kalau engkau berpikiran seperti itu, Bima. Tidak patut, karena aku sangat yakin engkau kelak akan mampu menjadi penerang dalam gelap gulita. Engkau akan menjadi guru dan suri tauladan bagi orang-orang yang terbutakan. Engkau akan menjadi pembebas dan memerdekakan dari mereka yang terbelenggu, Bima. Engkau adalah kesatria kusuma bangsa. Maka bangkitlah, dengarkan ucapan gurumu ini. Aku yakin engkau akan mendapatkan ilmu kesempurnaan hidup. Apakah benar adanya ilmu kesempurnaan hidup itu, Bopo Guru? Itu benar adanya. Ini bukan hoax. Aku berkata karena ini juga adalah bisikan dewa. Bima, engkau mampu mendapatkan ilmu kasampurnan jati. Tetapi ada syaratnya, Bima. Syaratnya apa, Bopo Guru? Penuhi dua syarat utamanya. Yang pertama, carilah kayu gung susuing angin. Dia berada di dalam sebuah hutan di atas gunung bernama Candramuka, Bima. Lalu yang kedua, upayakan dengan apa yang dinamakan oleh Tirto Suci Pawitro di Mahning Suci. Carilah dan kejarlah dalam luasnya samudra, di dasar samudra Minangkalbu. Wah, Bopo Guru, mendengar ucapanmu berkobar rasa hatiku. Baik, jika demikian, aku akan ngestoke dawuhmu, Bopo Guru. Aku mohon pangestumu, doa dan restumu. Aku akan berangkat hari ini untuk mendapatkannya, Bopo Guru. Hati-hati, Ger. Aku akan mendoakan engkau pasti sentosa dan engkau akan berhasil mendapatkan kesampurnan jati. Hati-hatilah, Bima Sena muridku.
manakah letak kayu gungsu suhing angin? Akan kucari sampai dapat. Manusia yang berani-berani mengobrak-abrik hutan tempat tinggal. Kau siapa? Aku Bimasena. Mau apa kau kemari? Tunjukkan tempat di mana keberadaan kayu gungsu suhing angin. Oh, dasar pemimpi. Kamu membual. Di sini tidak ada yang namanya kayu gungsu suhing angin. Segera pulang atau kau akan jadi mangsaku. Wah, Kibeng dengkleh. Oh, berani rupanya. Rasakan ini Bima. Kelakon dadi mangsaku. Terima kasih, engkau telah membebaskanku dari keterbelengguan Bima. Duduklah, aku akan memberikan sesuatu padamu. Wah, kakekku Bayu.
hormatku padamu, Sang Hyang Bathara Bayu. Bima, aku juga ingin berterima kasih, dan sebagai wujud terima kasihku, engkau akan kuberikan hadiah pusaka berupa cincin bernama Mustiko Manik Candromo. Jika cincin ini kau gunakan, kelak engkau bisa hidup di dalam dasar samudra seperti layaknya bangsa ikan. Wah, terima kasih Dewa Indra kakekku. Bima, apa yang kau cari di tempat ini? Aku memenuhi perintah Guru Kursidrona mencari sebuah benda bernama kayu gung susuhing angin. Tetapi setiap sudut sudah kuperiksa dan kenyataannya aku tidak pernah menemukan benda yang dimaksud. Popo Guru Drono telah berdusta. Tidak, Bima. Guru Mursidurna tidak berdusta. Ia telah mengatakan yang sebenarnya, bahwa di tempat ini memang ada yang bernama kayu gung susuhing angin. Tetapi dia tidak berwujud benda, Bima. Dia adalah kalimat sandi yang akan menunjukkan laku perjalananmu berikutnya. Kalau begitu aku memohon Paduka berkenan untuk menjelaskan apa itu kayu gung susuhing angin. Bima, kayu berarti keinginan, gung berarti besar, dan susuh angin adalah pusatnya nafas. Di sini dapat dimaknai jika engkau memiliki keinginan, cita-cita yang luhur, yang begitu besar, yakinlah dia akan terwujud dan terlaksana. Tetapi dengan syarat bahwa engkau harus dapat mengendalikan rasa melalui pengaturan nafas. Nafas halus, nafas kasar. Yang ini berarti engkau mengelola seluruh perasaanmu dengan mengheningkan cipta, mengendapkan semua rasa dari panca indramu untuk kau tujukan pada satu tujuan, yaitu kebajikan. Baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya lagi. Engkau ingin bertanya apa, Bima? Apa yang dinamakan dengan Tirto Pawitro Dima Hening Suci? Aku ingin mendapatkan maknanya. Aku ingin mendapatkan wujudnya agar aku segera mendapatkan ilmu kasampurnan. Bima, itu bukan kewajiban Bathara Bayu dan Bathara Indra. Segera lanjutkan perjalananmu menuju Samudra Minangkalbu, Bima. Di sana engkau akan menemukan keajaiban jika engkau sertai niatmu dengan kesentausaan. Berangkatlah, Bima.
Gagah perkasa Sang Bima di tepian Samudra Minangkalbu. Luasnya samudra, debur ombak bergulung-gulung dengan gemuruh guntur membuat Sang Bimasena sejenak tertegun, miris dan termangu. Namun segera teringat pusaka pemberian Batara Indra, cincin mustika manik Candromo yang mengikat rasanya dekat dengan zat agung Sang Maha Semesta. Menguatkan tekad Sang Bimasena kembali yakin bahwa keberanian adalah kunci menuju kemuliaan. Kyo ambyur jroning samudra Sang Bratasena Sementara itu, Ragyan dan Pratnya Jawidwipa masih dalam suasana bingung menghadapi situasi pandemi. Beragam pendapat yang didasari kepentingan berbeda telah melahirkan tafsir di atas tafsir. Dampak wabah kali ini benar-benar menguji harkat dan nilai kemanusiaan. Di saat genting itulah, datanglah Sang Gardala berkehendak memberi nasihat dan solusi. Namun apa dikata, siapa pula yang masih mau mendengarkannya? Mereka telah menyaksikan kekuatan burung sakti berkalung perisai itu. Bahkan sebagian dari mereka sudah melupakannya. Siapakah mereka yang berkumpul di sini, Punokewan? Kita adalah Punokewan. Ya, kita Punokewan, abdinya Kiai Gardala. Per taper. Apa, Teng? Aku melihat ada beberapa bentuk. Sepertinya mereka ini adalah perwujudan dari pulau-pulau yang ada di Nusantara. Ya, sebaiknya kita mendengar apa yang menjadi keluh kesah pulau-pulau itu, Per. Oke, Teng. Kenapa dia datang lagi? Lagi-lagi dia, apa maunya? Hei,
rakyat Borneo. Ada apa rakyat Celebes? Apa yang menyita perhatian Anda? Sehingga Anda harus tersita perhatiannya kepada seekor burung yang sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa. Sebaiknya kita lupakan saja dia. Kita masih punya urusan yang lebih penting, yaitu mengatur bagaimana kita bisa hidup lebih lama lagi. Ya, aku tidak merasa tersita perhatianku, Rekian Celebes. Justru aku merasa bosan dan terganggu dengan datangnya burung yang tidak terlalu gagah itu, tapi dia merasa sok gagah. Rakyat Papua, apakah Anda mengenal siapakah itu burung kecil, burung emprit itu? Saya pernah mengenal dia. Tetapi lama-lama saya juga berpikir bahwa dia tidak punya arti apa-apa bagi saya. Oleh karena itu sebaiknya kita usir saja burung itu. Bukan begitu Rekian Andalas? Ya, saya sudah bosan, saya sudah jenuh dengan apa yang selalu dikatakan oleh burung itu. Dia selalu mendikte, dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya itu cuma omdo. Apakah itu omdo? Omong doang. Atau dengan kata lain, Tony Boster. Apakah itu? Waton munindo bose banter. Jika demikian tidak ada gunanya kita berlama-lama menunggu apa yang dia katakan. Sebaiknya kita usir saja burung itu. Sebentar para rakyat-rakyat yang terhormat. Sepertinya ada sesuatu yang akan disampaikan oleh si Gardala. Betul, aku pun merasakan hal yang sama. Akhir-akhir ini kepercayaanku terhadap dia mulai luntur. Bahkan semua apa yang aku harapkan kepada dia sudah kandas, tidak ada artinya lagi. Tetapi nampaknya jauh-jauh dia datang menemui kita, pasti ada sesuatu yang akan dia katakan. Oleh sebab itu, wahai Gardala, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan sehingga engkau sudi menemui kita berlima ini? Wahai para rekian dan peratnya bangsa Indonesia, dengarkan aku sekali ini saja. Jika kalian sudah tidak mempercayaiku, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku digali oleh para pendiri bangsa dari puncak adat istiadat yang syarat budi pekerti nenek moyang kalian. Aku diperas dari nilai-nilai luhur masa silam, agar kita semua bisa melanjutkan kemajuan peradaban yang semakin baik di sepanjang masa. Jika kalian melupakan, bahkan meninggalkan warisan budaya luhur bangsa, itu tak ubahnya kalian seperti pohon terpotong dari akarnya. Kalian akan mudah roboh diterpa angin. Kalian semua perlu menjadi manusia yang adil dan beradab sebagai cermin kesempurnaan ciptaan Tuhan yang esa. Jadi kita semua harus bisa hidup rukun, damai dan sentosa. Meskipun kalian berbeda-beda, ingatlah bahwa persaudaraan adalah kunci persatuan. Lalu jaga terus keutuhan itu dengan hikmat dan dalam kebijaksanaan bermusyawarah untuk memecahkan setiap masalah. Jika sudah bisa benar menjalankan semua itu, masyarakat adil dan makmur akan niscaya segera terwujud. Ini adalah jembatan emas yang sudah dibangun dengan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu sekali lagi aku katakan kepada kalian, jadikan keberagaman untuk saling mengenal, saling menyayangi dan mencintai.
kekuatan kita akan tetap abadi jika kita tetap bersatu. Lalu bagaimana? Kita bisa bersatu dan saling mengenal? Jika saat ini kita harus berjarak dengan penutup di wajah kita. Bagaimana bisa kita saling menyayangi jika yang ada saat ini justru perasaan saling curiga, Gardana? Wahai para rekian dan peratnya bangsa Indonesia, ketahuilah, tanpa restu kalian, aku tidak berarti apa-apa. Maka jika hari ini kalian memintaku untuk menuntaskan prahara yang sedang melanda, berikan sisa keikhlasan restumu kepadaku. Maka atas izin Tuhan, niscaya aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Baiklah Gardala. Jika itu permintaanmu dan engkau berjanji, maka kami semua akan merestuimu. Tetapi ini terakhir kalinya jika engkau gagal, maka kita semua pasti akan tercerai-berai. Berangkatlah Gardala, restu kami menyertaimu, Kiai Gardala. Sementara itu Dinda, banyak masyarakat yang tidak tahu akan pusaka yang mulia leluhur kita dengan susah payah memperjuangkan bangsa kita. Nah, Dinda, kenapa kamu terus murung dan berpaling raga membuang muka, tidak mau melihat Kanda? Saya khawatir Kanda, kalau Kanda juga termasuk salah satu yang terinfeksi virus corona itu. Loh, bagaimana Dinda ini bisa mengetahui dan curiga terhadap Kanda? Tadi waktu saya memegang raga Kanda, terasa sangat panas. Jangan-jangan Kanda itu positif. Piye? Seharusnya yang positif itu wanita.
Kanda, bagaimana? Kamu masih tetap curiga sama Kanda? Tidak mau melayani Kanda begitu? Saya mau melayani Kanda asal Kanda sudah disemprot disinfektan. Apalagi itu disinfektan. Yo ngalah. Masyarakat kecil itu kok suka mengkonsumsi hal-hal atau berita yang kurang tepat. Jika kita menggunakan disinfektan terus, justru kita akan mendapatkan racun. Pokoknya saya tidak mau melayani Kanda kalau belum cuci tangan, pakai hand sanitizer juga. Loh, malah pakai hand sanitizer barang segala. Sudah, wong desa ki cukup wisoh di padasan selesai. Sementara itu, duka derita para masyarakat Kawula yang ada di bawah, wabah yang merajalela mengusik ketenangan sang Gardala, sehingga duka masyarakat Kawula bawah menjadikan geger para dewa dan punggawa yang ada di negara. Berjuanglah Gardala, berjuanglah untuk mengayomi para Kawula. Sang naga Patnawa Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha padanana. Ndih sing jeneng Kyai Gardala. Tandingana kridaning Bathara Kopit. Wah eleke. Ra gagah blas. Tandingana kridane Bathara Corona. Menungso setengah Garuda. Ayo maju yen kelakon tak untapke nyawamu ning neraka jahanam. Ayo,
kowe ingkang wis gawe geger nemadyaning Nusantara. Janji ora gelem bali aja takon dosa. Wah, ajalmu bakal teko Gardala. Ayo. Wedian. Lut wayah. Ayo Wedian. Ayo. Wah. Ayo mati aku. Ayo. Hop. Tak infeksi kowe. Tak injeksi. Iki ilerku penuh racun. Modar kowe Gardala. Sang Bratasena hanyuwek tutuking naga Batnawa wek nganti muncrat-muncrat kang ludira banjir getih samudra dadi abang getih naga. Sambato kowe.
kecekel modiar kowe kok ora. Kowe wis dipiting karo juraganku. Mulane kowe iki tak kandhani wingi-wingi kon leren nggonmu gawe daretah kowe ya ngeyel. Kon leren wewaton butuhmu wis cukup yuk mulih kowe kok ya ndadak ngeyel. Aduh aku kapok Gardolo. Aku tok kepruk apa kok aku pet-petan. Kowe lepet-petan ki mergo entuk dus-dusan. Wes aku wis tanduk loro. Aduh aku kapok Gardolo. Lah iya kowe kuwi sing marai gaweanku kacau kabeh. Marai pirang-pirang sasi seniman doalih profesi dadi bakul semongko. Bengi ki ayake pentas pertama. Kowe malah curhat nang kene ya. Ya ora curhat. Ponden, ngene buta anggere bentuke kaya becicing ngoten niku wis. Gek terus ditel dipateni ngoten apa dos pundi. Aku kapok tenan Gardolo. Jebul kekuatanmu beda karo sing tak bayangke. Ngertiku nek kowe wis tak cokot, kowe wis kena infeksiku. Infeksi ki apa? Infeksi. Kowe mesti geladran kena upasku nanging nyatane kowe kuat. Ayo. Kowe Bathara Corona dina iki bakal tak untapke nyawamu ning neraka jahanam. Kaya wis entek tulismu. Dina iki kowe duwe penjaluk ingkang pungkasan apa Bathara Corona? Heeh. Kan njaluk dipendhem nendi? Nang ngisor jembatan layang. Waduh aja, aku engko bising ra iso istirahat. Wong menungso kaya kowe kan njaluk werna-werna pancak kaya Bathara Corona kan njaluk dimakami ning Taman Makam Pahlawan. Ya, ora masuk akal. Ya, Gardolo, aku gelem tok pateni. Tur umpama aku mati ana ing tanganmu aku rumangsa bombong rumangsa mongkok sebab aku mati ana ing tanganing satriya ingkang budi luhur kaya kowe. Mung yen pancen kowe sing duwe rasa welas sadurunge aku mbok pateni aku bakal ana ingkang bakal tak andharake marang kowe kabeh Gardolo. Apa aku mbok wenehi kesempatan tak nggo pidato raketang 2 menit. Ya, kowe bakal tak wenehi wektu yen to kowe duwe panjaluk ingkang pungkasan. Ya. Gardolo, dina iki yen to pancen aku tok wenehi wektu, aku bakal ngungkapake apa ingkang ana sakjroning atiku Gardolo. Ya, yen pancen kaya mangkono, mara gagi. Kowe kandha Bathara Corona. Aku ora bakal swala. Aku malah rumangsa bombong nanging semono ana sawiji-wiji ingkang bakal tak andharake muga dadi kawruhananmu ya Gardolo sarta kowe puna kewan. Ora gagas. Wong wingi segawe kacau kok ndak weling-weling barang mutar mbok gek mutar. Gawe cintrakane wing 2-3 sasi kon poso. Bareng anu dibebaske ya. Kaya pengorbananku 3 sasi ki sia-sia. Ora di streaming miso kok ya. Ya ora kena. Ya mara gage kuwi kandha. Muga dadi kawruhananmu. Ya Gardolo sejatine apa ingkang tak tindakke iki aku mung saderma nglakoni dharmaku minangka salah sijining titah ciptaning Gusti.
Aku dadi wakiling jagat raya kanggo ngelingke sesambunganing jagat cilik, yaiku atining menungsa kabeh. Dadi umpama patiku iki mengko dadi pemareming wong sak jagat, aku ikhlas, aku lila Gardala. Nanging aku njaluk supaya kowe uga bisa ngelingke marang sok sapa. Sebab menungsa iku kudu bisa goleki lan mangerti satemah iso nemu sejati ning lelakon iki. Aja demen ngumbar hawa nepsu kepara resik ana lair lan batin ning kabeh menungsa, supaya bisa tansah mbangun endahing bebrayan kanthi tresna tinresnanan marang sepadha-padha, uga marang alam kang dadi jagating urip. Aja ngregeti apa maneh ngrusak tatananing bumi titipane Kang Maha Kawasa. Dene kang pungkasan Gardala elingna marang para menungsa supaya nyedak marang Gustine, karepen eling marang sangkan paraning dumadi. Oh, Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Iya. Yen pancen kaya mangkono aku prasapa lan janji bakal ngestokke apa kang dadi pengendikamu Bathara Corona. Ya Gardala, kaya wis entek tulisku dina iki. Yen pancen sejatine kang kaya mangkono, aku iki mung minangka kaca pengilon sapa sejatining menungsa kabeh. Wis Gardala, aku pasrah pati urip. Aku entapno ning Yomani Gardala. Kocap nalika semono Sang Gardala kedadak njegrek kaya tugu Sinukarta dupi nampi sabdane Sang Bathara Corona. Datan Graita lamun semono bebudene yaksa ingkang kinondhangake wengis dadenira damel pepati. Lon-lonan saya kendho cengkremane Sang Gardala temah den luwari saka bebaya pati. Nalika semono sigra Sang Gardala amisik dhateng Sang Bathara Corona, nyaketake kang tutuke ana ing talingane Sang Bathara Corona. Waduh. Yo, Yai Gardala matur nuwun, aku wis tok wenehi urip aku ra sida tok pateni. Yo, aku ngerti apa ingkang tok wisikke marang talinganku. Ayo, dina iki padha urip amping-ampingan nanging aja padha ganggu siji lan sijine. Tetep ana dharmamu, aku bakal netepi dharmaku kanthi ora ganggu marang sok sapa wae. Gardala, sewang-sewangan laku, terusno laku jantramu Gardala. Bagaimanapun juga aku tidak akan mau bersinggungan dengan Kanda. Karena Kanda terbukti bahwa Kanda itu badan suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Dinda, ketahuilah bahwa suasana atau suhu badan Kanda ini panas karena tadi di sawah itu membajak. Jadi jangan mencurigai Kanda atau siapapun. Neng sawah macul, neng sawah kuwi pepanasan. Lah kok dikira kena virus corona.
Dinda ini terlalu banyak termakan isu-isu hoax melalui media yang penuh dengan kepentingan di balik itu. Tidak Kanda. Saya itu mengikuti protokol dari WHO, selalu update info. Info siapa? Siapa yang menginfokan, semuanya itu pasti ada kepentingan di balik bencana besar ini. Tidak Kanda, pokoknya saya tidak akan bersentuhan dengan Kanda selama tidak lockdown. Lockdown ki kamu sapa meneh? Kula nuwun. Halo, iki Aku sangat heran. Kukira aku telah mati, sama sekali tidak merasakan hidup. Namun setelah kuraba tubuhku sampai ke kaki, aku masih menginjak bumi. Setelah sirna naga air yang menggigit pahaku tadi, aku terdampar di pulau sepi. Di tempat antah berantah, namun semuanya serba indah. Pepohonan berbuah serba terbuat dari cahaya. Namun dari semua cahaya itu, ada cahaya yang paling terang. Cahaya yang kau pancarkan, wahai anak bajang. Siapakah engkau? Di manakah aku? Bima, janganlah pergi tanpa engkau tahu kemana tujuan. Janganlah makan jika belum tahu manfaat apa yang engkau makan. Jangan juga memakai baju jika engkau belum tahu cara memakainya. Ada saudagar yang pergi ke pasar untuk membeli emas. Namun ketika sampai, ia hanya diberi kertas kuning dan mengira itu adalah emas. Biasakanlah membaca sesuatu yang tersamarkan. Pedulilah pada sekelilingmu. Bima, ketahuilah, ulun adalah Sang Hyang Ruci Bathara, ya Sang Hyang Mardudengrat. Sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Bima, apa yang kau cari di tempat ini? Hamba mengikuti petunjuk Guru Dorna untuk mencari kesampurnan jati, dengan terlebih dahulu mencari tirta pawitra timah ning suci pukulun. Karena telah bertemu dengan Paduka, sudilah kiranya Paduka menjelaskan apa itu tirta pawitra mahning suci. Bima, tidakkah engkau salah mencari kesempurnaan? Padahal tidak ada kehidupan yang sempurna selagi engkau masih membutuhkan panas matahari, udara, air, dipayungi oleh langit dan menginjakkan kaki di atas bumi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah hak Sang Maha Khalik. Lalu Bima, tirta pawitra mahning suci
dapat diartikan bening dan heningnya lahir dan batin. Suci berarti terbebas dari segala dosa. Sehingga kalimat itu dapat dimaknai bahwa hendaknya engkau meraih kehidupan yang sempurna yang dapat melahirkan ketentraman lahir batin, serta mampu membersihkan diri dari segala dosa. Namun ketahuilah Bima, tidak ada manusia yang mampu meraih itu. Semuanya hanya dapat dikatakan sebagai cita-cita atau idealisme semata. Untuk lebih jelasnya, kalau kau ingin mengetahui kehidupan abadi, kau harus menengok alam jati, Bima. Lalu di manakah alam jati itu berada, Bukulun? Bima, masuklah ke dalam gua Garbo Ulun melalui telinga sebelah kiri. Paduka sangat kecil, sedangkan Bima bertubuh besar. Apakah mungkin Bima dapat masuk ke dalam tubuh Paduka, Bukulun? Bima, besar mana tubuhmu dengan jagat raya ini? Jangankan engkau, samudra dan gunung-gunungnya pun mampu berada dalam tubuhku. Segeralah masuk Bima, masuklah melalui telinga sebelah kiri. Sendiko ngestuaken dawuh Bukulun. Bima, sejak engkau bertemu dengan naga yang menggigit pahammu, sejak saat itu pula engkau telah digiring untuk memahami ilmu. Naga atau bujangga bermakna sebagai pujangga atau kawi yang berarti sumber pengetahuan. Di sini engkau melihat berbagai keindahan dari cahaya yang mengajarkanmu mengenal bahwa engkau terlahir bersama cahaya yang lain sebagai saudaramu. Cahaya itu ada yang berwarna hitam, cahaya itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna kuning, Bima. Semenjak engkau mencari kayu gung susuhing angin, di Gunung Candramuka itu sesungguhnya telah menuntunmu bahwa untuk mencapai pengetahuan tadi engkau butuh pengetahuan nafas kasar dan nafas halus melalui dua lubang hidungmu kiri dan kanan, agar engkau merasakan kehadiran pramana melalui pengaturan nafas. Ketenangan rasa disertai dengan keheningan cipta. Bima, dari situ engkau akan merasakan bahwa cahaya dan tubuh wadakmu tak akan berarti apa-apa jika tanpa kehadiran Sang Hyang Suksma. Sang Hyang Suksmalah yang mampu memberimu daya pramana sehingga masuk ke dalam manusia dan membuatnya hidup. Tempat yang luas dan tanpa batas, terang bukan karena matahari, yang ada hanya suasana hening, suasana yang menenangkan, menggembirakan batinmu, suasana yang membuatmu ingin betah berlama-lama, dimaknai sebagai pengembaraan yang harus kau lalui melalui menanggalkan ilmu dan kebijaksanaan lahiriah, berpindah dari alam wadak menjadi
alam yang tak sadar. Dalam pada itu, engkau dapat bertemu dengan diri yang lebih kecil darimu, yang berarti engkau telah bertemu dengan kejatian dirimu dari zat pemilik kesempurnaan.